Dimensi psikodigital. Di balik layar yang menyala terang dalam genggaman manusia modern, tersembunyi sebuah dimensi baru yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Tidak ada perayaan, tidak ada deklarasi, tetapi hampir seluruh umat manusia telah masuk ke dalamnya tanpa menyadari kapan dan bagaimana mereka memasukinya. Dimensi itu bernama dimensi psikodigital, sebuah realitas baru di mana batas antara fisik dan virtual telah melebur, dan kesadaran manusia menjadi arena utama penjajahan. Dimensi psikodigital bukan sekadar kemajuan teknologi. Ia adalah pergeseran eksistensial, di mana pengalaman batin manusia, persepsi terhadap kenyataan, dan kemampuan untuk memahami makna telah direkayasa oleh sistem algoritmik yang terus belajar dari data kita. Dalam dimensi ini, tidak ada tanah yang dijajah secara fisik, tetapi yang direbut adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebebasan berpikir, keaslian perasaan, dan hakikat spiritualitas. Bayangkan sebuah ruang di mana setiap emosi, keinginan, ketakutan, dan harapan manusia tidak lagi murni berasal dari dalam dirinya, tetapi hasil dari rangkaian kalkulasi algoritmik yang tahu apa yang kita inginkan bahkan sebelum kita merasakannya. Inilah dunia di mana kesadaran tidak lagi menjadi wilayah pribadi, melainkan produk yang dijual, dianalisis, dan dimanipulasi. Dalam dunia ini, kenyataan telah disulap menjadi apa yang paling menarik perhatian, bukan apa yang paling bermakna. Realitas kita telah terfragmentasi menjadi gelembung-gelembung informasi yang dikurasi oleh sistem, sehingga setiap individu hidup dalam dunia versi dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, terputus dari kebenaran universal. Kengerian yang telah terjadi adalah normalisasi ilusi. Kita telah terbiasa merasa nyaman di dalam sangkar. Kita telah mengizinkan algoritma memilihkan berita, membentuk opini, bahkan memengaruhi orientasi spiritual kita. Kita tidak lagi mengenal rasa hening yang murni, karena bahkan keheningan kini diisi oleh notifikasi. Kecemasan meningkat, kesepian menjalar, dan generasi muda tenggelam dalam gelombang data tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Bahkan mimpi manusia pun kini disusupi oleh pola pikir yang dibentuk secara sistematis sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Kengerian yang sedang terjadi adalah pergeseran identitas besar-besaran. Kita tidak lagi membentuk identitas berdasarkan proses batin yang otentik, melainkan menciptakan persona berdasarkan kebutuhan eksistensi digital. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal kekuatan imajinasi alamiah, karena dunianya telah dipenuhi visual yang dirancang oleh kecerdasan buatan. Dewasa sibuk memoles citra, bukan membangun karakter. Guru spiritual diukur dari impresi dan jangkauan konten, bukan dari kedalaman makna. Bahkan doa kini diketik dan diklik, bukan dirasakan dan dihayati. Kengerian yang akan terjadi, yang belum disadari umat manusia, adalah hilangnya kemampuan untuk sadar bahwa dirinya telah kehilangan kesadaran. Ini adalah titik nadir psikospiritual umat manusia, ketika kita tidak lagi tahu bahwa kita tidak sadar. Ketika sistem telah begitu dalam merasuk, sehingga bahkan upaya untuk bangkit pun dianggap gangguan. Generasi yang lahir dalam sistem ini akan mengira bahwa inilah hidup normal, bahwa validasi digital adalah kasih sayang, bahwa keterikatan pada layar adalah bentuk cinta. Lebih jauh lagi, akan muncul realitas palsu yang lebih sempurna. Dunia digital yang sepenuhnya imersif, tempat manusia hidup dalam simulasi yang lebih menarik daripada dunia nyata. Dalam dunia itu, penderitaan bisa diatur, kebahagiaan bisa disewa, dan spiritualitas bisa dibeli dalam bentuk pengalaman virtual. Jiwa manusia tidak lagi punya tempat untuk bertumbuh secara organik. Ia hanya menjadi data yang diputar dalam siklus konsumsi. Jika tidak disadari sejak sekarang, dimensi psikodigital akan menjadi makam kesadaran kolektif, tempat ruh manusia dikurung dalam kenyamanan yang menghipnotis. Ini bukan sekadar ancaman terhadap nilai-nilai, tetapi terhadap eksistensi itu sendiri. Maka narasi ini bukan sekadar penjelasan. Ini adalah panggilan untuk membuka mata, membuka hati, dan menyadari bahwa dimensi psikodigital bukan masa depan. Ia adalah penjara yang sedang dibangun di masa kini.
Pertanyaannya, akankah kita bangkit sebelum sel itu terkunci dari dalam?